ayyamurahu bis-sholati. Salah satu bentuk tugas kedua orang tua itu ayyamurahu, memerintahkan kedua orang tuanya kepada anak bis-sholati, dengan sholat. Jadi sholat itu ya perintah, turun ke Nabi sampai kepada kita ya sama bentuknya juga perintah. Nah, cuman kalau orang tua merintah kepada anak, kalau anak tidak menuruti, itu biasanya kurang baik. Nama anak-anaknya kurang baik, maksudnya. Maka gimana ya kalimatnya Pak ya? Sholat itu kan perintah. Kalau orang tua merintah, anak tidak menghiraukan, berarti yang kurang baik ke anak kan Pak ya? Maka gimana kalimatnya ya kalau nyuruh sholat itu? Bukan nyuruh kali ya, apa ngajak atau menghimbau. Nah, ayo sholat. Ayo sholat itu perintah bukan Pak? Ajakan ya? Ajakan. Kamu harus sholat. Beda Pak ya? Nah, apa ya? Kalau guru sih ngajarin gini. Nah, sholat Jumat itu hari apa ya? Mengisi hari itu sedang mau sholat Jumat. Kalau Jumat itu hari apa ya? Jadi kalimatnya sindiran, tapi ajakan untuk sholat. Itu lebih ringan kepada anak bapaknya. Karena kalau anak diperintah kemudian nolak kan ada sesuatu yang gak enak di anak gitu. Jadi kalimat di sini maksud perintah ya untuk himbauan kepada anak. Ya apalah kalimatnya yang sekiranya tidak memberikan beban kepada anak, kalaupun itu perintah. Wabima, dan dengan sesuatu atau perkara apa yang mampu anak minas shaumi, dari puasa. Idza balawah, apabila sampai anak sab'a sinin, 7 tahun. Nah, ada himbauan sholat sama puasa kalau sudah umur 7 tahun. Wa yadribahu, dan memukulnya ala tarki dzalika, atas meninggalkan itu sholat atau itu puasa. Pukulan itu diterlaknya mungkin pakai sabetan ya Pak ya. Kayaknya zaman bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu yang namanya dulu ninggalin sholat, orang tua kita ada galak Pak ya. Galak, tapi kalau sekarang kayaknya zamannya pasal Pak ya. Ya pasal maksudnya kitab yang pasal pertama, pasal kedua pidana Pak ya. Ya apa ya, nggak tahu konsekuensi psikologinya itu bagaimana kira-kira ya. Tetapi di dalam kitab-kitab fikih itu kebanyakannya itu bahwa tarbiyah itu kalau udah umur 7 tahun ya apalah, nggak mesti pukulan maksudnya. Ya kalau di kampung itu kan biasanya anak mau ngaji, SPP pertamanya itu bawa sabetan. Jadi bawa sabetan, lidi kecil nih. Teman saya orang Tasik itu kalau pengen ngaji, maharnya bawa sabetan. Kalau yang ngaji 60 orang, berarti dikasih 60 sabetan. Pahalanya dari bawahnya kecil begini. Tapi enggak, kalau hari ini kayaknya itu enggak berlaku Pak ya. Enggak berlaku. Katanya enggak modern. Tapi bapak-bapak yang rajin sholat ini itu dulunya juga karena sabetan Pak ya. Kalau bukan karena sabetan ya kayaknya melempong baik itu. Namanya juga anak-anak. Termasuk saya bingung kalau ada orang tua itu selalu berkata, saya nggak bisa memaksa anak, betul. Saya gimana kemauannya anak. Coba ada kata-kata saya gimana kemauannya anak. Gimana bicara kemauan orang
belum sempurna ya. Kan namanya belum baliw, akil baliw itu kan belum sempurna akalnya. Mana yang baik, mana yang sangat baik, mana yang kurang baik, kadang-kadang belum maksimal, belum matang cara berpikir. Gimana kata anak? Termasuk misalnya begini, pilihan pendidikan nih, pilihan pendidikan. Yang namanya kalau pendidikan semuanya baik dah. Selain pendidikan apa lagi? Misalnya umpama gitu, nah liburan mau ngapain? Misalnya, ya saya mau ke tempat wisatanya. Anggap saja misalnya puncak. Yang kedua, saya mau ke pantai. Yang ketiga, saya mau ikut kursus saja lah. Nah, yang ketiga pilihannya kursus. Terus orang tua ngasih bebas, nah mau pilih yang mana? Kursus, puncak atau tempat wisata? Ya kalau dikasih pilihan kan anak pasti memilih yang lebih enak, lebih empuk. Tapi di dalam proses tarbiyah mesti anak itu kan diarahkan, umpama tiga-tiganya ini longgar, ya lesnya jalan, ke puncaknya jalan, ya ke pantainya jalan. Kalau sekiranya mahalan ke pantainya, pilih alternatifnya yang lebih murah. Kalau di antara dua yang paling mahal kagak mampu, paling yang murah apa? Kursusin atau lesin kepada guru ngaji misalnya. Itu. Makanya kalau di Madura itu kampung kami atau Jawa Timur lah, kalau liburan itu libur semester misalnya, banyak mereka ngambil les. Kadang ya kalau yang pondok mereka nggak mau pulang kampung, tetap ada pengajian namanya hataman kalau di kampung di sana. Kalau di Sunda itu biasanya disebutnya pasaran aja. Ngaji pasaran itu target hatam aja kan, kita seperti itu. Jadi bagaimana ya orang tua itu bisa mengarahkan, maksudnya ya? Mengarahkan. Kalau dikasih kebebasan, yang namanya anak cara berpikirnya belum matang, itu tadi. Jadi antara mana baik, mana yang pas, kadang-kadang belum bisa memutuskan. Itu. Maka oleh karena itu orang tua boleh minta pendapat anak, tapi kan yang paham mana yang terbaik kan orang tua, maka diarahkan. Bahkan kalau dalam kitab-kitab salaf, termasuk di kitab Ta'limul Muta'allim umpamanya, yang namanya anak santri atau murid ini mau ngapa-ngapain, itu kadang-kadang minta doa dan restu daripada guru dan orang tua. Pertama, yang kedua minta diistikharahin. Contoh, hari ini lulus kelas 6 SD atau MI, mau ke pesantren, SMP atau MTS, itu minta saran sama guru, juga bila perlu minta diistikharahin. Istikharah ya, kiai saya misalnya atau Pak Guru, ini baiknya anak saya mana nih? Ntar ya saya mesti istikharah dulu. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu kalau perlu digituin Pak. Makanya alumni pesantren salaf itu dia nggak keluar pondok kecuali diistikharahin dulu sama kiainya. Saya mau keluar atau saya mau lulus, kalau kiai sudah istikharah hasilnya keluar, ya udah keluar dan benar-benar berkah di masyarakat. Itu. Kita kan standarnya UN selesai, dah lulus. Tapi kalau di pondok-pondok salaf terdahulu itu keluarnya itu kalau sudah kiainya yang mengistikharah. Ada juga kiai hasil istikharahnya yang anak santri dia belum boleh pulang, kalaupun sudah selesai gajinya, tapi belum waktunya. Nah ini kalau tahu di sekolah-sekolah formal lah ini dipakai model-model begini kira-kira. Coba ya. Maka semuanya itu keterlibatan orang tua dan guru nih Pak ya, keterlibatan orang tua dan baik. Idza balagha 3 sampai itu anak asyara sinin 10 tahun. Wa yamna'ahu dan mencegah kedua orang tuanya kepada anak min urona isu'i daripada
pendamping yang buruk, wa khulaqa'i syarri, dan pergaulan yang gak bagus. Dicegah sama orang tuanya pergaulannya ya. Rumusannya itu di dalam tarbiyah Pak ya, orang tua, anak, guru, lingkungan. Ada 4: orang tua, anak, guru, lingkungan. Kalau keempatnya ini sinkron, ini anak alamat menjadi orang alim, menjadi orang alim, orang hebat. Anaknya mau, kadang-kadang orang tuanya nggak sepaham. Orang tuanya semangat, kaya raya, mampu membiayai anaknya, kadang-kadang dia anak semangatnya kurang. Anak sama orang tua sinkron, sama-sama semangat, biaya cukup, kadang-kadang gurunya belum sinkron. Ketiganya sinkron, anak, orang tua, guru, kadang-kadang lingkungan. Nah, hari ini yang terberat itu adalah lingkungan Pak ya. Lingkungan yang terberat. Lingkungan, kenapa saja lingkungan? Karena masing-masing waktunya habis di TV, masing-masing waktunya habis di handphone. Nah, ini lingkungan paling berat sekarang. Maka kadang-kadang sekarang ada program sekolah full day, seharian full, nggak boleh pegang handphone. Tapi begitu sampai rumah balas dendam juga pegang handphonenya. Gitu. Ya makanya di kampung-kampung itu memilih pondok pesantren Pak ya. Ini mohon maaf, bukan membedakan satu lembaga, semua lembaga pendidikan baik. Cuman memang untuk yang teraman hari ini itu pesantren. Karena misalnya dia tidak pulang 6 bulan, dan 6 bulan tidak pegang handphone, 6 bulan tidak menonton TV, sehingga pikirannya lebih fokusnya. Yang kedua, pesantren itu sholat berjamaahnya dijaga, 5 waktunya dijaga. Yang ketiga, pesantren itu ngaji Qur'annya dijaga, belajar hadis, belajar tafsir. Pesantren. Tapi ya lembaga-lembaga formal yang gak pesantren juga banyak, bagus-bagus juga. Yang namanya belajar mah intinya bagus. Cuman ini maksudnya adalah lingkungan tadi. Urusannya adalah lingkungan. Coba ya, jadi itu tugas orang tua, mencegah, mengarahkan itu ya. Orang tua. Termasuk kita sering kemarin disampaikan, kita ini kepada anak lebih sering ngajak keluar jalan-jalan atau ke majelis ilmu. Ngajak keluarga dan anak kita ini ke tempat wisata saja, atau datang sowan kepada ulama, orang-orang soleh. Udah ditakar nih, bandingkan ya. Itu anak kita ini kemana dibawa, dia mau ada memorinya yang merekam. Dibawa ke pantai, ada memori pantai. Kepada ulama majelis ilmu, ada memorinya. Ada memorinya. Kita nggak usah jauh-jauh dah. Subuh-subuh begini anak kita pada kemana? Alasannya, aduh kasihan, entah kan mau sekolah. Terus nyampe sebelum maghrib udah capek. Maghrib anak kita kemana? Kasihan, capek dari sekolah. Tapi giliran jalan-jalan, berangkatnya sebelum subuh, dibangun nih, bangun dulu, jalan-jalan, wah semangat. Padahal kan mesti dari umuran kayak ya umur TK, SD, SMP itu harus dibawa ke lingkungan supaya terbentuk mentalnya. Lingkungan pendidikan, lingkungan orang-orang soleh. Coba termasuk majelis-majelis ilmu, maaf ya, untuk di lingkungan umpamanya nih kita nih. Cara anak-anak kita diajak ke majelis ilmu, katanya gangguin, kata siapa? Siapa yang menerusin majelis ilmu? Kalau anak kita nggak diajak di tek-tek ke majelis ilmu, dibawa ke orang-orang soleh, siapa? Banyakannya orang subuh-subuh,
Saya juga ngajar ibu-ibu, anaknya nggak tahu mana. Nah, ngajar bapak-bapak, ada yang nggak ada maghrib, ada yang nggak ada isya, anaknya nggak ada. Anaknya nggak ada, bapak-bapak doang. Mereka mau ngobrol bercanda ya, itu urusan nomor sekian. Yang penting ajak ke lingkungan orang-orang soleh gitu loh sebenarnya. Mudah-mudahan ke bawah. Wa minal walid alaihi al-fudul wal waflah. Dan pada umumnya kata Imam Al-Haddad, al-fudul berlebihan, wal waflah dan lalai. Min sawirin dari kecil, atau kabirin atau besar. Nah, kata beliau kebanyakannya emang orang tua itu lalai amal pendidikan anaknya, berlebihan dan lalai. Coba anak kita kadang-kadang dibelikan handphone Android yang harganya 2 juta, 3 juta, orang tua mah berani. Pernah nggak kita belanjakan kitab amal buku untuk anak kita? Ulang tahun nih besok nih, jangan cuma beli doang video. Pernah nggak kita membelikan kitab amal buku? Itu pernah nggak diajak ke tempat-tempat yang berada nilai pendidikannya? Itu mungkin ada yang sudah punya anak 3, pernah nggak dibeli kitab hadiahnya? Atau diajak, nak kamu kalau ulang tahun saya ajak ke ulama ini, ke kiai ini, syekh ini. Diajaknya malah ke sono, nggak tahu kemana kejundrungannya itu, ngabis-ngabisin doang, tapi kurang nilainya. Ini Pak ya, min sawir atau kabirin, dari kecil sampai besar. Ini Pak ya. Begitu tuanya doain saya, bacakan yasin saya, jangankan yasin, Fatihah dan kadang-kadang bacanya boleh banyak gitu Pak ya. Jadi tugas orang tua ini. Wa yazida, dan menambah keduanya fi ta'widihi, perhatiannya, wa husnul nazari alaihi, dan baiknya pandangan alaihi kepada anak. Jadi betul-betul diperhatikan Pak. Betul-betul diperhatikan. Ini usia-usia kayak ini anak saya 8 tahun. Itu memang usia-usia apa bebek burinya itu direkam Pak ya. Ada wajahnya itu terekam semuanya. Ya jadi dilatih dari kecil, dilatih hafalannya, dilatih bacaannya. Itu orang tua yang harus orang tua. Karena Nabi itu mewarisin ilmu Pak, bukan mewarisin harta, dinar dan dirham. Rasulullah itu yang diwariskan kepada umat adalah ilmu. Terangkatnya peradaban manusia itu karena ilmu. Beradab atau tidaknya salah satunya adalah karena ilmu. Gimana tahu adab akhlak kalau gak ngaji nggak bisa. Ya bisa menyelamatkan generasi ke depan itu orang-orang alim yang alim ahli amal, yang zahid, yang zuhud, yang warok, hati-hati di dalam kehidupannya. Nah, ini pun butuh orang-orang alim. Siapa kalau bukan generasi muda ini, anak-anak kita ya? Itu perhatikan. Saya sering menyampaikan Pak ya, terutama dari sisi keilmuan. Sisi keilmuan tidak beradab berarti kan keilmuannya di situ kurang. Peradaban itu muncul berkembang karena keilmuan. Ini sering mama Pak ya, saya kadang-kadang ngisi BKPM ya, anak muda ya, kelurahan tuh Pak ya, badan apa tuh BKPM tuh, anak mudanya itu. Saya kadang-kadang kan di sana banyak mahasiswa. Saya bilang gini, Anda selama ini sudah hatam kitab apa saja dan buku apa saja? Hampir mereka itu saya jarang menemukan jawabannya. Saya sudah hatam kitab ini, buku ini, jarang. Tapi dengan PD-nya handphone berlomba-lomba paling bagus.
style anak muda. Saya tanya, Anda sudah hatam kitab apa? Anda sudah menghabiskan buku apa? Anak muda itu mesti bangganya dengan keilmuan, mestinya Pak ya. Maka gak ada. Guyup, ngeriung, gak bisa. Ya Pak ya. Semangat ngajinya kurang. Semangat ngajinya kurang. Nah, kalau bangsa ini masa depan dipasrahkan kepada orang jahil, gimana hasilnya Pak ya? Nah, ini sangat penting Pak ya. Ya, orang tua masing-masing punya tugas kepada putra-putrinya masing-masing, termasuk saya. Ini saya baru punya anak satu nih Pak. Mendoanya biar jadi anak soleh yang alim. Amin. Allahumma amin. Nah, itu masing-masing tugasnya Pak ya. Masing-masing tugasnya. Maaf ini kadang-kadang yang sudah nikah saja, ada yang sudah nikah pengen nanya seputar head, udah nikah pengen nanya seputar head, karena gengsi kagak jadi, kagak datang-datang ke rumah, pengen nanya seputar head. Anda dari kemarin mau kemana? Udah disiapkan pengajian, dikasih kitabnya digratisin sama saya tuh. Begitu nikah curhat di WA-nya, nyesel saya dulu kagak ikut ngaji. Begitu nikah istrinya nanya seputar head, dia kagak paham head, ilmu head kagak paham, bingung dia bagaimana. Nyesel kata dia. Ya udah datang ke sini, saya siapkan kitabnya seputar head, kata saya itu. Kagak datang-datang karena sekarang udah sibuk kerja, nggak tahu bagaimana paham apa kagak urusan head. Ini darah istihadah apa head, belum paham. Loh, kalau misalnya dia head dianggapnya darah penyakit, istihadah kumpul sama dia, gimana itu? Dianggapnya darah penyakit, darah istihadah, ternyata head, kagak sholat dia. Ya Allah, gimana itu? Ini Pak ya, ajarin anak kita nih Pak nih. Ajarin. Saya ngajar juga ibu-ibu, sering saya tanya tentang darah haid, banyak ibu-ibu salah paham tentang haid sampai sekarang. Termasuk remaja-remaja masjid itu, kalau saya tanya tentang haid, jawabannya bingung gitu. Nggak paham. Kadang-kadang mereka lulus kuliah, ada bahkan yang sudah nikah, perempuan nggak paham haid itu bagaimana. Karena urusan urgen Pak ya. Jadi setiap bulan siklusnya misalnya ini keluar darah, tapi nggak apa ini darah apa ini? Ya Allah, ya. Maka oleh karena itu masing-masing punya tugasnya Pak ya, kepada putra putri kita supaya diarahkan agar tarbiyah pendidikannya ditingkatkan. Mahma zaharat fihi, tak kala tanpa fihi di dalam anak tadi makhayilut tamyiz, yaitu hayalan tamyiz. Tamyiz itu ya sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, mana hitam mana putih. Tamyiz sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, mana hitam. Ya tamyiz itu kira-kira umuran berapa tahun Pak? Hah? Berapa? Ya kira-kira pokoknya sudah anak bisa ngebedain mana handphone, mana Quran. Kadang-kadang yang banyakan yang milih handphone ya. Nah itu udah perhatiannya ini ditambah. Wa yazida fi ta'ahudi. Kata Imam Al-Haddad, tambah perhatiannya udah itu. Tambah perhatiannya Pak ya. Jangan cuek-cuek saja. Sama saya juga ngomel. Kalau udah keseringannya main handphone, Xiaomi gitu, ini anak. Iya. Ngaji. Nah, handphone saya batasin. Ya siapa yang nggak suka handphone termasuk orang tuanya. Udah nonton udah kelupaan kena. Wala yada'ahu, dan jangan membiarkan kedua orang tuanya kepada anak yang dulu berkata wala ya'malu, dan tidak mengamalkan. Nah ini, jadi kita orang tua Pak ya, ngajarin itu
bukan sekedar lisan tapi nyontohin. Ngaji orang tuanya Quran juga setahun, itu pun Ramadan. Kadang-kadang juga Ramadan kelewat, Ramadan jualan cincau. Ngaji, kata anaknya, "Mah, ayah, emang ayah kapan pegang Quran?" Ngomong doang kadang, ya pura-pura dah Pak. Belum lancar baca Qurannya mah, baca yang terjemah nggak apa-apa. Yang apa? Ada Latinnya, baca Yasin dah ulang-ulang di depan anak kita. Minimal nyontohin secara perilaku Pak ya. Contohin. La yada'ahu yaqulu wa la ya'mal. Jangan biarkan kedua orang tuanya hanya bicara tapi amaliyahnya. Baca Quran. Nah, contohkan ini baca Quran. Oh ya. Baca buku, contohkan di depan anaknya. Di depan anaknya. Ya Pak ya, jadi ya Allah, ini tarbiyah Pak, tarbiyah. Kadang-kadang kan generasi hari ini kadang-kadang kekurangan suri tauladan Pak ya. Generasi hari ini kekurangan suri tauladan. Kebanyakan teori Pak hari ini Pak. Kebanyakan teori, suri tauladan kurang. Suri tauladannya kurang Pak ya. Nah, kalau dari masing-masing rumah bisa mencontohkan suri tauladan dari segi keilmuan dulu dah, anak kita dipupuk dengan cinta ilmu, cinta ulama, cinta ilmu, cinta belajar, itu aja dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang alim diangkat derajatnya oleh Allah Pak. Ya, orang yang alim. Illal malihal mustahsin. Jangan biarkan kita ini hanya bicara tanpa amal, juga bicaranya yang baik. Nah, perhatikan kalimat anak-anak kita. Kalau sudah ngomongnya mulai aneh, langsung ditegur. Jangan dibiarin supaya dia tidak sampai masuk ke dalam bawah alam sadarnya. Ngomong apa? Tegur, kurang pas, tegur, diarahkan dengan baik. Diarahkan dengan baik. Oh ini nggak bagus, kata ini nggak bagus. Diarahkan ya. Diarahkan kan itu direkam terus direkam itu. Tuh, dari kata-kata dulu, kata-kata, terus kalau ada tamu bagaimana, itu terus Pak harus begitu. Kalau melepas tamu bagaimana, itu terus begitu. Nah, orang tua kita dulu Pak ya, namanya orang kampung, kalau ada tamu, tuan rumah nyamperin ke pintu depan Pak ya, gerbang bahkan ya. Ketika tamu pengen keluar, pengen pulang, ini tuan rumah melepasnya juga sampai gerbang. Dia berdiri sampai tamunya hilang. Orang tua kita dulu. Nah maaf ini kayaknya budaya Jakarta sudah mulai cuek-cuek ya. Cuek-cuek kayaknya. Karena mungkin kesibukan Pak ya. Tapi itu jangan dibiarkan Pak. Masyarakat kita itu dari dulu ya sosialnya tinggi, terus tegur sapanya gitu kan. Orang-orang tua kita dulu kan masih kayak guyupnya masih begitu. Kebayang. Liyaqa supaya terjadi nasyahu pertumbuhannya anak ala dari ke atas itu. Jadi maksudnya kalau diarahkan kepada yang baik-baik, dia tumbuh dengan baik. Wa yurassikhu fihi, dan memberikan semangat di dalam anak ta'awudul adat, kebiasaan-kebiasaan adat itu al-hasanat yang baik. Kalau dia sudah memiliki tradisi yang baik, bapak ibunya pun meninggal, anak ini sudah terbiasa dengan kebaikannya dari hasil tarbiyah orang tua itu. Contoh, kalau di kampung itu yang namanya ba'da maghrib kagak ada TV, kagak ada yang lain kecuali semuanya anak-anak itu ngaji. Nggak ada yang keluyuran kemana-mana kecuali ngaji. Kalau ada anak keluyuran ba'da maghrib sampai isya, sabetan orang tuanya keluar. Mau kemana kamu?
kagak ngaji, kok tawon, lari ke musola, ke rumah kiai ngaji itu Pak. Jangan ada maghrib sampai isya itu kalau bisa stop segala sesuatu kecuali ibadah kepada Allah. Ya yang ngaji-ngaji, yang baca Quran dan lain-lain. Minimal itu dulu Pak, biasakan itu dulu. Misalnya sehari anak dikasih tugas, nah kamu kalau maghrib baca Quran ini ya, misalnya satu kaca satu halaman, boleh biasakan itu. Dibacakan. Kalau misalnya sempat lagi, hafalannya dijaga hafalannya. Sehari nak ya, minimal kamu ulang-ulang hadis satu dah sehari. Enggak bisa setoran hafal hari itu juga besoknya lagi. Enggak bisa besok. Itu yang penting dibacakan, belajarnya dulu. Dibiasakan. Terus mudah-mudahan Pak, selama 3 tahun orang tuanya sabar mendampingin seperti itu. Mudah-mudahan ada asarnya setelah 5 tahun, 6 tahun, terus dan seterusnya. Jelas Pak ya? Karena dalam sebuah penelitian itu, kalau dari kecil maka 10 tahun berikutnya akan kerasa. Kalau orang itu sudah umuran 10 tahun SMP, SMA-nya dirajin, bagus prestasinya belajarnya, maka di saat dia kuliah atau setelah kuliah itu akan kerasa, keserap ilmu yang dipelajari. Kalau sudah kuliah rajinnya, bagus prestasinya, ilmunya luar biasa, berkah, nanti setidaknya umur 40 sudah tambah matangnya. Kalau 40 prosesnya, ya kira-kira umur 60, 70 baru kerasa matangnya. Nah, proses ini terus kita tempuh ya untuk anak-anak kita semuanya. Dibiasakan, pembiasaan dulu, paham, orang paham bukan urusan dulu dah. Yang penting pembiasaan. Fayatayassaru alaihi al-amal bidzalika fi kibarihi. Kalau sudah terbiasa, maka anak itu dengan mudahnya sudah terbentuk mentalnya, terbentuk pemahaman, bentuk hati Pak ya, terbentuk. Jadi kalau sudah biasa itu gimana Pak ya? Contoh nih, Bapak kebiasaannya apa nih, misalnya seharinya baca Yasin. Kalau kelewat Yasin sehari aja itu rasanya gimana kira-kira? Kayaknya ada yang apa nih gitu. Itu Pak ya, udah terbiasa itu. Udah terbiasa. Nah, itu maksudnya pembiasaan dulu, urusan paham perlahan ya, perlahan ditarbiyah terus. Fa'innal khairah adatun, kebaikan itu kebiasaan, dan sebaliknya keburukan juga kebiasaan. Tradisi baik perlahan semakin baik, tradisi buruk perlahan juga semakin tidak baik. Maka dibiasakan yang baik-baik, maka insya Allah perlahan juga akan menjadi baik. Sehingga menjadi tradisi Pak. Kalau sudah menjadi tradisi itu apa kira-kira ya? Sudah tidak lagi perlu ada aturan, karena sudah menjadi tradisi. Yang ada aturan itu karena tradisinya berseberangan, itu Pak ya. Wa aktsaru wadaifa hadhil hin minal umur yata'allaqul qiyam biha bil aba wal awliya. Dan tugas-tugas ini adalah ya, tugas-tugas ini yang paling pokok adanya di orang tua, bil aba wal auliya. Aba itu adalah bapak, ya ibu, ya wal auliya itu ya wali, maksudnya adalah orang tuanya, kedua orang tuanya. Memang ini kedua orang tuanya tugasnya Pak. Sekolah itu membantu, pokoknya adalah kedua orang tuanya. Jangan lupa tarbiyah lahirnya jalan, jangan lupa tarbiyah batinnya. Jelas Pak ya, tarbiyah batinnya. Nah ini yang sering dikesampingkan. Teori-teori modern, metodologi modern, ini yang sering dikesampingkan. Apa tarbiyah ruhaninya? Doakan orang tua yang banyak sama anak. Doakan Pak yang banyak. Ditirakati kata orang Jawa mah, ditirakati. Setiap hari doain yang banyak anak itu, doain.
Doain, jangan cuma dikasih madang dahir doang, perut kenyang, gemuk, pulang-pulang gemuk dari sekolah di pondok gemuk, tarbiyah ruhaninya, doanya kurang sama anak. Harus imbang, itu harus imbang doanya kepada anak. Ya Pak ya. Gimana doa kepada anak? Macam-macam. Kalau guru saya mengajarkan setiap hari anak itu bacakan sholawat 100 setiap hari. Sholawatnya sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Anak pertama, yang kedua 100, anak ketiga 100, anak keempat 100, anak kelima 100, berapa dah? 500. Jangan cuma enaknya doang, kagak tanggung jawab. Giliran produksi mah semangat, giliran tanggung jawab dunia akhiratnya malas-malasan. Ini tanggung jawabnya begitu mestinya Pak. Itu dari biang yang pertama. Yang kedua, umpamanya ada yang begitu kan. Kalau sama-sama 5 ya 1000 setiap hari. Mantap dah itu. Wah, berkah itu insyaallah Pak ya. Berkah. Wa minal muhim, dan dari yang terpenting, hifdzus sabi minas sibyan, menjaga anak kita daripada anak-anak alladzina laisu min auladi ahlil khair, dari anak yang kurang baik. Maksudnya dijaga, tapi jangan ngatain anak orang. Jangan benci sama anak orang. Dijaga aja pergaulannya. Kalau ada yang kelihatan kurang bagus, termasuk kata-katanya tuh diarahkan. Lagi main ke rumah kita juga sama, saling dijaga, saling diarahkan gitu Pak ya. Ya, ada kerjasamanya satu orang tua dengan orang tua yang lainnya. Wala minal mawarisat thayyibah, juga dijaga daripada lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Dari lingkungan yang kurang baik dijaga, gitu Pak ya. Karena pengaruh lingkungan tuh Masya Allah cepat banget Pak pengaruhnya Pak ya. Faqad qila aktsaru fasad sibyan min ba'dihim limadin. Dikatakan kebanyakan rusaknya anak-anak itu adalah karena lingkungan. Rusaknya anak-anak karena lingkungan. Kata pepatah itu dikatakan orang yang dekat tukang parfum pulang-pulang harum. Asal dekat aja dah. Itu Pak ya. Jadi anak kita ini adalah tanggung jawab kita. Surga nerakanya ada di tangan kedua orang tuanya. Selamat tidaknya berada di tangan kedua orang tuanya. Kan begitu ikhtiar lahiriahnya Pak ya. Ikhtiar lahiriahnya itu ada di tangan kedua orang tuanya.